Om Swastiastu. Pura Luhur Pucak Geni terletak di Banjar Seribupati Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali. Pura Luhur Pucak Geni merupakan pura kahyangan jagat di mana hari Piodalan jatuh pada Buddha Cemeng Kelawu. Bagi pemedek sebelum memasuki areal Madya Mandala wajib melakukan sterilisasi dengan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, kemudian sebelum memasuki Candi Bentar wajib nunas tirte penglukatan. Bagi umat Hindu yang mau tangkil ke tempat suci ini ada beberapa jalur yang bisa dilalui. Jika menempuh jalur barat lewat Jalan Raya Denpasar Bedugul, setelah sampai di Desa Sembung, Kecamatan Mengui tepatnya sebelum Pasar Sembung berbelok ke kanan menuju Desa Cau Belayu. Tiba di perempatan Cau Belayu belok ke kanan kurang lebih 200 meter ada pertigaan menuju jalan ke Banjar Seribupati. Apabila mengambil jalur timur Jalan Raya Denpasar Petang, begitu sampai di sebelah utaran objek wisata Sangeh ke kanan ada jalan baru yang tembus ke jurusan Bedugul. Setelah jembatan Sangeh ada perempatan belok kanan. Kurang lebih 200 meter ada pertigaan menuju jalan ke Banjar Seribupati. Pura Luhur Pucak Geni memang kerap dipadati pemeluk Hindu di Bali, terutama di saat hari Purnama Tilem, Kajeng Kliwon dan hari suci lainnya. Pohon pule yang sudah ada sejak tahun 1906, di bagian bawahnya kini ada semacam lubang selalu keluar air, tempat orang-orang umumnya melakukan panglukatan. Lumrahnya tempat suci di Bali, Pura Luhur Puncak Geni juga terbagi dalam 3 mandala. Bagian, di areal Jaba, paling luar, sehari-hari dimanfaatkan untuk parkir bagi pamedek, warga yang hendak pergi ke pura. Pada Jaba Tengah ada beberapa palinggih. Di ujung timur laut tepatnya di bawah pohon pule terdapat Padmasana sebagai stana Ratu Gede Jaksa yang diyakini warga sebagai penjaga di Pura Luhur ini. Bagi orang-orang yang hendak sembahyang, sebelumnya mesti melapor di palinggih ini. Pun saat hendak berpamitan juga mohon diri dari Ida Ratu Gede Jaksa. Sedangkan di pohon pule berstana Ratu Gede Siwa Sangkara. Kemudian ada palinggih Apit Lawang yang di sebelah barat, kanan, sebagai stana Mahakala dan di kiri, timur, stana Adikala. Di Kori Agung merupakan stana Sang Hyang Kala. Pohon pule ini juga sering dimohon warga dari beberapa desa untuk dijadikan punggalan atau prarai, kepala, dari Sasuhunan Barong atau Rangda, sebagai bentuk rasa ikatan dengan Ida Batara di Pura Pucak Geni. Bagi warga desa yang memohon kayu pule untuk barong, maka pada upacara setahun sekali, pada Buddha Cemeng Kelawu, umumnya warga dari desa bersangkutan akan ke tempat suci ini. Berikutnya, di areal Jeroan, paling dalam, palinggih berderet dari timur hingga ke utara. Pada deret timur, paling ujung selatan ada palinggih sebagai stana Ratu Ngurah. Di utarapnya ada gedong tempat menstanakan Lingga Yoni. Lingga Yoni atau dalam bahasa sederhana masyarakat Bali kuno disebut pula dengan nama Celak Kontol Lugeng Luih. Tiada lain merupakan simbol dari kesuburan. Dari simbol inilah diharapkan tercipta kesejahteraan, kesuksesan di masyarakat. Dan disinilah tempat memohon keturunan bagi yang belum mempunyai anak. Di sebelah palinggih Lingga Yoni terdapat Meru Tumpang, tingkat 5 yang menjadi stana penguasa atau palinggih pusat dari pura ini, yakni Ida Ratu Luhur Pucak Geni.
Di samping Palinggi tadi, pada deret utara ada Meru tingkat 7 tempat pangayatan, perwakilan, Ida Batara di Pura Pucak Padangdawa, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Di baratnya terdapat Gedong Stana Ratu Maslingsir. Disinilah orang yang mengalami sakit akan memohon kesembuhan, dan pada saat tertentu, menjelang suksesi kepemimpinan atau kegiatan pemilu misalkan, banyak yang tangkil memohon restu dan kesuksesan kepada beliau. Nah, demikianlah sekilas tentang Pura Luhur Pucak Geni yang sumbernya diambil dari Babat Bali. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaiannya. Dan ini semua semata-mata sebagai sujud bakti saya kepada sesuhunan yang melinggi ring Pura Luhur Pucak Geni. Om Santi 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 Om.